Imam Besar Habib Rizik Syihab, lewat putusan Pengadilan Jakarta Timur, Habib divonis 4 tahun penjara. Dengan demikian, hari ini kita membersamai salah satu sosiolog Indonesia yang akan nantinya membersamai kita di dalam pembahasan kita mengenai HRS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab. Pada kesempatan hari ini tentunya kita akan membahas soal masalah pandangan sosiolog dari beliau. Beliau sudah berada di tengah kita, Pak Musni Umar, sosiolog Indonesia, juga sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Begitu Pak ya. Dengan demikian kita gelar beliau di sini. Dalam ruang podcast ini kita sapa beliau dengan sosiolog atau akademisi. Baik. Pak Musni ini sebelumnya juga menjadi ahli sosiolog juga Pak ya, dalam sidang Habib Rizik Syihab, gitu ya Pak ya? Ya, saya diundang untuk menjadi saksi ahli beliau dalam bidang sosiologi hukum ya, karena saya juga pernah belajar hukum ya. Baik. Jadi setelah putusan Pengadilan Jakarta Timur dan sebelumnya, tepatnya pada hari Kamis 24 bulan Juli kemarin, kita mendapati ribuan massa datang dan meramaikan suasana di depan Pengadilan Jakarta Timur dan tanpa memandang prokes. Nah, ini masalah besar. Nah, lalu itu sebelum begitu sudah selesai dan putusan Pengadilan Jakarta Timur memvonis Imam Besar Habib Rizik Syihab 4 tahun penjara, tentu ini bakalan memicu persoalan besar lagi gitu. Sebelum saja terdapat massa yang besar begitu banyak datang di depan pengadilan dan membanjiri. Nah, hari ini kita bakalan membicarakan hal itu dan kita ingin bertanya ke Bapak soal masalah bagaimana kira-kira dampak sosialnya terhadap masyarakat Indonesia ini di tengah pandemi ini gitu. Dari permasalahan Habib Rizik ini yang setelah divonis Pengadilan Jakarta Timur 4 tahun kurungan penjara. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Ini memang masalah yang sangat serius. Dampak dari putusan majelis hakim yang memenjarakan Habib Rizik Syihab itu 4 tahun penjara, itu menimbulkan dampak sosial yang hebat. Pertama, itu pasti terjadi pembelahan publik, terjadi perpecahan publik yang sangat besar ya, antara mereka yang mendukung dengan tentu yang tidak mendukung ya. Kalau kita lihat waktu beliau tiba dari Arab Saudi itu yang menghadiri penjemputan beliau itu kan luar biasa. Lautan manusia ya. Betul. Lautan manusia. Itu gambaran begitu banyak yang mendukung beliau ya. Begitu juga ketika ada acara di Petamburan ya, juga di Megamendung, itu luar biasa masyarakat. Dan situasi ini sesungguhnya kita mesti baca bahwa kita mesti rekonsiliasi dengan beliau, mesti mengajak untuk bekerja sama membangun bersama bangsa ini. Dan Habib Rizik Syihab sudah menawarkan hal itu untuk rekonsiliasi, tetapi pihak lain nampaknya tidak bersetuju dengan masalah itu. Pihak lain dalam hal ini siapa nih Pak? Ya, mereka yang berada di dalam kekuasaan ya, tidak bersetuju dan akhirnya mencarikan alasan untuk memenjarakan beliau. Kalau kita berbicara tentang masalah pelanggaran protokol kesehatan, itu banyak sekali yang melakukan, dari presiden sampai anggota, sampai calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan banyak orang. Ya, bahkan mohon maaf, presiden sendiri pun 2 kali disoroti soal masalah kerumunan itu. Ya betul, presiden sendiri melakukan hal itu. Tapi yang memang sulit diterima oleh publik itu, mengapa hanya Habib Rizik yang akhirnya ditahan, diproses, dia dikenai 3 tuntutan. Pertama, pelanggaran prokes di Petamburan, kedua pelanggaran prokes di Megamendung. Yang ketiga itu dituduh berbohong dalam kasus swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Itulah yang menjadi senjata mereka yang melumpuhkan berkuasa, Habib gitu. Ya, untuk melumpuhkan Habib, terutama
pada kasus suap di Rumah Sakit UMI. Kebetulan dalam kasus ini saya menjadi saksi ahli di situ. Saya mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab kemudian disampaikan menantunya oleh Habib Hanif Alatas ke publik, dan juga Dr. Andi Tatat di Rumah Sakit UMI, itu sebelum ada hasil swab PCR. Jadi ketika beliau menyampaikan kepada masyarakat, terutama para pendukungnya, alhamdulillah saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja. Dan pernyataan itu dianggap sebagai membuat keonaran. Iya, pernyataan itu pertama dituduh bahwa dia berbuat bohong. Itu dulu yang pertama. Padahal Habib Rizik itu menyampaikan sebelum ada tes swab dan PCR keluar. Hasilnya belum ada hasilnya. Jadi sesungguhnya bagi kita yang berpikiran waras dan pikiran lurus, itu tidak mungkin dikatakan bohong. Kalau beliau menyatakan saya sehat-sehat saja, baik-baik aja, setelah keluar tes swab itu, tes swab dan PCR bahwa dia terkena atau terpapar COVID, itu bisa kita katakan bohong. Tapi ini sudah terlanjur jaksa merekayasa kasus seperti itu bahwa dia berbohong. Nah, akibat dia menyampaikan hal itu, disebutlah terjadi apa tadi itu? Keonaran. Jadi lebih tidak masuk akal lagi. Justru dengan pernyataan Habib Rizik ini yang disampaikan menantunya Hanif Alatas itu, masyarakat terutama pendukungnya tenang. Mereka pokoknya mendoakan beliau sehat dan selamat. Kondisi negara stabil gitu. Jadi secara sosiologis itu tercipta ketenangan, tercipta kedamaian dari pernyataan itu. Dan sebenarnya kalau kita merujuk pada pakar sosial yang sangat hebat itu Aristoteles, memang dia mengatakan tujuan hukum itu untuk mewujudkan kerukunan, mewujudkan perdamaian. Nah, dengan pernyataan Habib Rizik ini justru menimbulkan kedamaian, ketenangan di masyarakat. Terutama para pendukungnya. Para pendukungnya yang kita katakan tadi sangat banyak jumlahnya gitu. Dan itu kita bisa buktikan waktu mau dibacakan putusan majelis hakim itu di Jakarta Timur, itu ribuan orang datang. Dan mereka datang itu bukan karena digerakkan, dibayar seperti yang banyak kita saksikan. Orang datang karena diberi sembako, diberi uang. Ini nggak ada sama sekali, mereka biar sendiri. Antusiasme begitu tinggi. Jadi ini yang menurut saya tidak dibaca oleh mereka yang tengah berkuasa. Seharusnya dibaca ini untuk mewujudkan suasana yang lebih kondusif, karena juga Habib Rizik sudah menawarkan damai. Jadi dari putusan ini kemudian muncullah sangat ramai di media sosial bahwa ini pengadilan sesat, sampai muncul seperti itu. Pengadilan sesat. Jadi karena itu tidak sesuai fakta di dalam persidangan yang dibacakan oleh hakim itu. Hakim hanya merujuk tuntutan dari jaksa yang menyebutkan bahwa Habib Rizik ini sudah melakukan perbuatan bohong. Dari perbuatan bohong ini telah menimbulkan dampak keonaran di masyarakat. Dua hal itu bertentangan dari apa yang kita saksikan. Berdasarkan faktanya gitu ya Pak ya? Tidak ada di dalam fakta persidangan itu sudah dibantah semuanya. Membantahnya Habib Rizik sendiri sudah membantahnya, kemudian saksi fakta juga yang dihadirkan pada saat itu, dan para ahli yang hadir itu ada ahli dalam bidang hukum pidana, tata negara, dan saya sebagai sosiolog juga diundang di situ. Jadi inilah situasi yang terjadi dalam kaitannya dengan Habib Rizik. Pertanyaannya, apa dampak negatif dari putusan ini? Pertama, akan semakin meningkatkan perpecahan di masyarakat, terutama antara pendukung Habib Rizik ini dan mereka yang berkuasa. Memang sekarang ini yang yang berkuasa kelihatannya powerful ya, sangat kuat, didukung oleh semua
kekuatan di DPR, kemudian kekuatan aparat keamanan dan juga para pendukungnya. Tetapi dalam kaitannya dengan politik itu, kaitannya dengan sosial, kita tidak menduga, bisa saja terjadi hal-hal di luar dugaan kita. Betul. Kalau terjadi masalah di luar dugaan kita, maka akan terjadi rallying point, titik temu antara para pendukung Habib Rizik yang begitu banyak, kemudian pihak-pihak yang punya kepentingan untuk mengambil alih kekuasaan, dan itu banyak sekali. Banyak sekali, hanya mereka silent operation, mereka diskusi dari satu tempat ke tempat lain, tidak ada yang melihat tanda-tanda bahwa ini tidak baik bagi bangsa kita. Saya ingin melihat, saya kebetulan menjelang kejatuhan Pak Harto itu, saya menjadi sekretaris Departemen Koperasi dan Wira Swasta di DPP Golkar. Saya ada di situ dan saya menyaksikan betul-betul di luar dugaan Pak Harto jatuh. Golkar membackup penuh Pak Harto, TNI membackup penuh Pak Harto, dan semua kekuatan yang ada. Tapi tiba-tiba saja di luar dugaan kita, karena krisis ekonomi itu, akhirnya Pak Harto tidak mampu lagi mengendalikan situasi dan beliau menyatakan mundur. Jadi ini apakah artinya Bapak menggambarkan kondisi di zaman Pak Harto itu dengan mengkorelasikan dengan kondisi hari ini dari pasca Habib Rizik ini? Apakah Bapak ingin mengatakan bahwa akan ada suatu gelombang massa besar yang akan nantinya melakukan persoalan yang sama kepada Pak Jokowi? Ya, kita tidak mengatakan seperti itu, tapi dalam bacaan sosiologis kita itu, masyarakat itu mudah sekali terbawa pada suatu isu besar kalau mereka mengalami masalah. Salah satu masalah yang dihadapi ini kan banyak sekali. Apa masalah yang dihadapi itu yang bisa menciptakan rallying point, titik temu dengan orang-orang yang marah akibat Habib Rizik ini diperlakukan dalam tanda kutip tidak adil. Itu adalah masalah COVID. COVID ini bukannya makin berkurang, tetapi makin bertambah dan bertambah. Betul. Apa dampaknya dari masalah ini? Itu ekonomi kita semakin terpuruk. Kita lihat APBN kita itu luar biasa besarnya, yang diambil dari hutang untuk menopang APBN kita yang udah ambruk ini. Jadi ini kan sampai kapan kita bertahan keadaan begini nih? Jadi masalah sosial pecah, kemudian ada COVID, ada ekonomi yang ambruk, hutang kita menggunung. Ini kan sampai kapan bertahan pemerintah ini? Nah, inilah mengapa saya dalam berbagai kesempatan mengatakan mengapa tidak diajak Habib Rizik berrekonsiliasi. Sudahlah, kita sama-sama membangun bangsa ini, kita ingin bangsa ini maju, kita ingin bangsa ini selamat. Jangan lagi kita beradu. Ini kan dua kekuatan sekarang ini. Sekali lagi Habib Rizik kelihatannya memang kalah gitu ya dalam karena dia udah ditahan, udah dipenjara dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini kayak bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Manakala tadi itu ada masalah ekonomi akibat COVID yang parah sekali, kita nggak tahu kapan akan berakhir. Hutang kita udah menggunung luar biasa. Ada ketidakpercayaan, kehilangan trust, kepercayaan pada mereka yang berkuasa, dan segudang masalah yang terjadi, dan ini membahayakan kita. Jadi akibat keputusan ini ada masalah perpecahan sosial. Kedua, ada kebencian yang tidak habis-habisnya karena imam besar mereka itu diperlakukan secara tidak adil. Nah, inilah situasi yang terjadi di masyarakat kita yang kita tidak duga bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Tetapi tentu kita berharap jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi masalah seperti ini yang merugi adalah masyarakat pada umumnya, karena yang paling lemah itu kan masyarakat. Tapi gini Pak, berkaitan dengan rekonsiliasi, nyata dan faktanya kondisi sosial bernegara kita tidak sedang berkompetisi dalam hal ini adalah antara pemerintah dengan Habib Rizik, karena memang tidak ada hal yang kemudian mengganjal di antara pemerintah dengan Habib Rizik gitu. Atau Bapak memandangnya dari aspek sosiolognya kayak gimana nih? Iya, tentu kalau lihat dari kacamata pemerintah memang tidak ada masalah. Betul. Tetapi saya melihat ada masalah di masyarakat.
Ya. Apa masalah yang paling mendasar di masyarakat? Ada perasaan bahwa Habib Rizik ini diperlakukan tidak adil. Oke, hukum berjalan tidak Hukum baik. tidak adil. Oke. Bahwa dikata ini tebang pilih Tebang gitu pilih, ya. Tebang betul. pilih. Nah, inilah masalah. Jangan dianggap remeh ini. Kalau ada perasaan tidak adil masyarakat itu terhadap suatu masalah, itu cepat atau lambat akan menyebar kemana-mana gitu. Ketika menyebar kemana-mana, tadi saya katakan terjadi rallying point, titik temu berbagai kekuatan politik, berbagai kepentingan yang begitu banyak di masyarakat. Kita nggak tahu kapan terjadinya itu. Mudah-mudahan tidak terjadi sampai akhirnya ada pemilu 2024. Tapi kalau terus berlanjut seperti ini, tidak ada upaya kita untuk merekatkan, mempersatukan masyarakat itu. Akhirnya berhadapan-hadapan aparat dengan masyarakat, ini cepat lambat atau lambat akan terjadi hal-hal yang kita tidak duga. Jadi berdasarkan putusan pada hari Kamis kemarin, Habib Rizik divonis 4 tahun penjara. Apakah Bapak melihat pasca vonis Habib Rizik 4 tahun penjara ini, apakah akan ada satu gelombang massa besar yang akan muncul gitu? Kita tidak bisa baca situasi masyarakat ya. Karena sekarang ini kan menghadapi tekanan, baik. Tekanan, tidak boleh orang berkumpul karena COVID ya. Kemudian juga ya COVID itulah jadi alat senjata untuk menghentikan berbagai protes-protes sosial gitu. Ya. Tapi kita nggak tahu, Pak. Kalau kita membaca dari yang terjadi pada saat Habib Rizik divonis tanggal 24, kita kan sebenarnya nggak bisa membaca itu begitu banyak orang datang. Saya pikir karena lagi COVID, DKI berada di dalam masa genting, sudah disekat di mana-mana, tidak banyak orang. Tapi faktanya banyak orang. Dan itu sambil bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Jadi artinya mereka nggak takut yang seperti itu. Jadi kalau ada masalah, dulu jatuhnya Pak Harto itu kan karena ada pembunuhan mahasiswa di Trisakti ya. Itulah yang menjadi pemicu. Meledaklah sesuatu yang akhirnya di luar dugaan kita. Jadi biasanya dalam masalah sosial itu tidak ada prolognya, misalnya demo kemudian meledak. Kadang-kadang tidak terjadi. Pernah terjadi dalam Arab Spring di Timur Tengah itu. Itu kan sebenarnya orang yang susah kemudian akhirnya bakar diri gitu. Dia membakar diri akhirnya menimbulkan kemarahan yang kemudian merembet di seluruh kawasan Timur Tengah gitu. Itu masalah satu saja. Jadi Indonesia bisa juga terjadi seperti itu. Karena apa? Tekanan ekonomi itu kan misalnya besarnya utang kita yang luar biasa itu membuat pemerintah harus berpikir berlipat-lipat kali gitu. Bagaimana mendapatkan uang? Maka muncullah gagasan untuk pajak sembako kan? Betul. Bukan aja pajak sembako, pajak pendidikan gitu. Kemudian rame apa semua. Apakah akan dilaksanakan atau tidak? Kita nggak tahu gitu. Tapi sekali lagi bisa ada pemicunya. Pemicunya itu kita nggak tahu apa gitu. Mudah-mudahan tidak jadi. Kalau ada itu maka tidak kita duga segera terjadi kerumunan yang tidak bisa kita cegah. Bayangkan kalau turun orang 1 juta, 2 juta, nggak bisa dicegah. Betul. Aparat tidak bisa mencegahnya. Dan itulah yang biasa disebutkan revolusi sosial. Revolusi sosial itu penyebabnya kan akibat akumulasi berbagai masalah sosial yang terjadi. Ada masalah kemiskinan, ada masalah ketidakadilan, ada masalah ekonomi, dan semua masalah setumpuk-tumpuk. Pada suatu saat masyarakat sudah nggak tahan, ada pemicunya, meledaklah itu sendiri. Nah, itu kita tidak harapkan. Itulah sebabnya saya termasuk orang yang sangat mendukung adanya rekonsiliasi. Sebenarnya untuk rekonsiliasi itu, ya kasih hukuman atau bebaskan saja Habib, ajak berunding kita untuk sekarang ini kita menghadapi masalah. Jangan lagi kita bertikai di antara kita sama-sama membangun bangsa ini. Ya sudah selesai. Artinya stabilitas negara ini kita sungguh sangat mengharapkan gitu Pak. Ya, stabilitas sosial, stabilitas negara itulah yang diharapkan. Dengan demikian tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik.
Ada yang menarik, Pak. Berdasarkan putusan pada tanggal 24 pekan lalu, kita mendapati 4 tahun hukuman kepada Habib Rizik, yang dimana ketika kita samakan sama dengan putusan terhadap putusan hukuman terhadap jaksa Pinangki, ya, Pak, ya. 4 tahun juga gitu. Kasusnya besar loh. Itu pelanggaran berat gitu. Dan itu bentuk kejahatan yang nyata gitu ya. Ya, jadi inilah yang menyedihkan kita semua, bahwa pengadilan ini tidak menghadirkan keadilan bagi masyarakatnya. Ini kalau masyarakat. Tentu kalau bagi jaksa, bagi yang mendukung itu adil. Tapi bagi masyarakat itu dia menganggap ini tidak adil. Apakah kemudian masyarakat salah di dalam melihat perkara ini? Tidak bisa, karena dalam hukum itu ada yang namanya keadilan masyarakat. Ada rasa keadilan masyarakat yang merasakan ini tidak adil, ini tidak benar. Karena itu tuntutan bagi seorang hakim, bahkan para aktivis itu harus selalu menyuarakan yang namanya keadilan dan kebenaran. Itulah tuntutan yang sangat penting, yang sangat fundamental dilakukan. Nah, ini akan menjadi catatan sejarah yang kelam di dalam penegakan hukum kita. Habib Rizik sebenarnya yang dia lakukan itu bukan kejahatan kalau dalam hukum itu. Betul. Tapi itu pelanggaran. Kalau pelanggaran berarti hanya hukuman denda saja. Hukumannya ringan. Ya, ringan, hukuman denda. Betul. Dan dalam kasus Petamburan kan dia sudah bayar denda kan? Denda. Ya, cukup 50, denda saja. Artinya selesai itu, perkaranya selesai. Tapi ini dibawa ke ranah kejahatan. Apalagi disuruh dikatakan bohong, padahal sudah dibantah dalam persidangan. Timbul keonaran, padahal tidak ada keonaran. Keonaran itu kalau pengertiannya akan terjadi kekacauan, kerusuhan, ketidaknyamanan, huru-hara. Ini nggak ada sama sekali, Pak. Kalau dikatakan terjadi keonaran di media sosial, tiap hari terjadi itu, karena memang dunia kita terbuka, orang bebas menyampaikan pandangan, pikiran, dan itu wajar dalam negara demokrasi. Jadi pada kasus ini sekali lagi sangat wajar, kita bisa pahami, kita bisa rasakan kalau masyarakat menganggap ini adalah pengadilan yang tidak adil, bahkan ada yang menyebutkan pengadilan sesat, karena sesungguhnya ini bukan kejahatan tetapi hanya pelanggaran, tetapi dibawa karena kejahatan dan akhirnya dihukum penjara 4 tahun. Padahal ini tidak ada kejahatan yang dilakukannya. Dan orang akan membandingkan tentang kasus korupsi, termasuk juga kasus di Garuda Indonesia itu kan 70 triliun kerugian di sana. Di roadnya itu hanya dihukum 1 tahun, denda sekian, 20 bulan atau apalah begitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini, masyarakat yang tengah menghadapi situasi yang kritis ini, yang sulit ya, sangat sensitif. Perasaan sensitif itu bisa sangat berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Nah, sekali lagi kita berdoa itu tidak terjadi. Tetapi sebagai ilmuwan tentu tidak salah kalau menyampaikan warning ya. Warning bahwa kita harus hati-hati, harus sadar, karena gejolak sosial itu kadang-kadang kita tidak menduga, karena dia berada di bawah tanah gitu. Sekarang ini diskusi di mana-mana begitu ramai, begitu berbicara, dan juga orang-orang pendukung Habib Rizik pasti tidak diam kan? Betul. Ya, nah itulah yang pada suatu saat akan menimbulkan masalah kalau kita tidak hati-hati. Jadi untuk menyelesaikan masalah menurut saya bukan dengan menekan orang. Kalau kita menekan tokoh tertentu, dia makin besar. Jadi Habib Rizik ini jangan anggap makin kecil, makin besar. Semua yang tidak setuju dengan mereka yang sedang berkuasa itu berada di belakangnya Habib Rizik. Dan ini menimbulkan masalah. Tidak peduli dia di penjara atau sudah di luar. Bahkan di penjara lebih mujarab dia mengatakan begini, itu akan orang ikuti karena dia konsisten dan lain sebagainya. Gitu.
ketimbang di luar ya. Kalau di luar dia masih mengajak untuk damai. Betul. Gitu. Kalau di luar bisa ketemu ini, ketemu itu. Di dalam apa semua orang akan selalu foto dan kemudian. Nyatanya 6 orang yang ditembak, Habib Rizik mengundang untuk tidak boleh melakukan gerakan lebih terhadap masanya gitu. Ya, itu juga kalau digerakkan semua itu bisa terjadi. Padahal itu bukti kejahatan yang nyata. Iya, gitu. kejahatan ditutup-tutup. Ya, baik. Jadi ada satu, mohon maaf Pak. Ini bagi Bapak, Habib Rizik ini, kasus Habib Rizik ini bukanlah sebuah kejahatan melainkan pelanggaran. Yang mestinya kasusnya cukuplah dengan denda gitu. Dan Habib Rizik sudah menunaikan hal itu. Nah, ini artinya kalau secara politis ini berarti ada apa gitu Pak ya. Nah, bagi Bapak kira-kira apakah ada unsur apa kira-kira Habib Rizik itu divonis kurang lebih ya pasca 2024 baru selesai gitu. Ada apa kira-kira kepentingan apa dan lain sebagainya gitu. Pastilah kalau kita ini dengan dugaan yang keras ya, kita menduga keras, pasti ada kepentingan politik di situ. Orang mengira orang di dalam penjara itu nggak bisa menggerakkan massa gitu. Salah Pak. Orang dalam penjara itu bisa menggerakkan massa itu untuk melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Ya, karena orang yang teraniaya kan, semua orang yang teraniaya di mana-mana di seluruh dunia itu mendapatkan dukungan masif dari masyarakat. Nah, jadi ini sekali lagi mengapa tidak rekonsiliasi? Bentuk rekonsiliasi sederhana saja, udah bebasin aja. Kemudian diajak bertemu begini kita selesaikan apa semua, ya sudah selesai. Nggak usah macam-macam. Tapi sekali lagi putusan yang sekarang ini menunjukkan bahwa di dalam putusan itu dalam tanda kutip itu ada permainan. Jadi ya kita bisa menduga ada kekuasaan yang bermain di situ, dan akhirnya kasihan itu pengadilannya, hakimnya itu kasihan sekali gitu ya. Saya kira kalau nggak ada tekanan dia nggak mungkin itu melakukan seperti itu. Berarti putusan 4 tahun terhadap Habib Rizik ini adalah merupakan bagian daripada tekanan bagi Bapak gitu. Bisa Bapak jadi seperti itu. Nggak mungkin lah kan. Berarti tidak murni atas istihadnya dia gitu ya. Dia tahu tidak murni. Beliau gitu. Bagaimana murni dia juga sudah senior sekali ya. Pak Kadwanto itu kan sudah senior. Betul. Udah senior gitu. Artinya banyak perkara yang diputuskan juga gitu. Mungkin tidak lama lagi udah pensiun. Tapi kemudian namanya itu tercemar gara-gara putusan itu. Ditaruh di media sosial fotonya, inilah kalau ketemu dengan orang ini doakan ini macam-macam. Artinya dibuat jadi lelucon lagi gitu. Ya, dan ini juga sudah tekanan fisiologis yang bersangkutan gitu ya. Jadi sekali lagi masyarakat itu jangan karena diam dianggap bodoh, enggak juga. Jadi yang berbicara itu boleh jadi dia bukan seorang profesor, bukan seorang doktor, tapi nuraninya itu kan berbicara gitu. Jadi untuk menentukan ini benar, ini salah, itu kan bisa jadi karena orang itu juga ada nuraninya. Nurani keadilan itu tidak pandang orang yang berilmu pengetahuan atau orang biasa. Tapi setiap orang punya nurani, dan nurani itu cenderung kepada kebenaran dan keadilan. Baik Pak. Ini putusan sudah usai dan Habib Rizik lewat pengadilan tersebut pun menyatakan untuk banding gitu Pak ya. Maka dengan demikian hakim pun mengatakan bahwa perkara ini tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, karena Habib Rizik menyatakan untuk banding tersebut. Jadi gini, apa yang Bapak harapkan gitu dari paskah ini dan kemudian kita mengikuti proses banding yang akan dilakukan oleh Habib Rizik? Artinya gerakan yang dilakukan Habib Rizik, jalur yang ditempuh ini adalah sangat konstitusional. Apa harapan Bapak di tengah kondisi negara ini, apalagi DKI Jakarta sebagai sentral COVID-19 yang semakin grafiknya meningkat ini? Apa yang Bapak harapkan gitu di dalam hal ini? Yang pertama adalah terhadap kondisi sosial bermasyarakat kita dan kondisi bernegara kita, agar kemudian semuanya stabil, pandemi segera berakhir pula begitu. Jadi kalau menurut saya hakim di pengadilan tinggi itu mesti mengoreksi putusan hakim Jakarta Timur, pengadilan negeri Jakarta Timur itu,
karena sekali lagi ini tidak mencerminkan keadilan sama sekali ya. Itu dari kacamata sosiologis ya, dari kacamata masyarakat ya, kacamata. Karena masyarakat ini bersuara, maka jangan lagi memperpanjang masalah ini. Ini sebenarnya kasus ini menguntungkan Habib Rizik secara politik. Secara politik menguntungkan Habib Rizik. Kenapa? Bukan merugikan, Pak. Memang dia di penjara. Tetapi kasus ini kemudian menggelinding terus ini. Tidak selesai, Pak. Coba kalau putusan kemarin dibebaskan, selesai masalah kan, Pak? Pembicaraan selesai. Tidak ada lagi isu mengenai ketidakadilan, kemudian ada kekuasaan bermain di situ. Tidak ada, selesai semuanya, Pak. Nah, selesai. Tapi dengan diperpanjang ini, maka pertama Habib Rizik itu semakin besar. Semakin besar. Dan yang memberitakan itu kan bukan hanya pers dalam negeri. Luar negeri pun juga ikut memberitakan masalah itu. Jadi Habib Rizik ini tidak hanya namanya sekarang semakin populer di Indonesia dan Timur Tengah karena pernah tinggal di Arab Saudi. Tetapi seluruh dunia. Karena orang mengkaitkan waktu dia kembali dari Arab Saudi, puluhan juta yang menjemput beliau, kemudian kasus yang kecil ini kemudian dibawa ke dalam penjara. Jadi semakin dia membuat populer. Tetapi itu dampak lebih jauh, semakin terkristalisasi yang namanya perlawanan sosial, perlawanan sosial. Oleh karena itu kita harapkan pertama hakim di pengadilan tinggi itu kita harapkan untuk pertama meninjau kembali putusan hakim di pengadilan negeri Jakarta dan Timur. kalau bisa membebaskan Habib Rizik untuk mengakhiri kasus ini hingga kita tutup buku. Mengurangi persoalan-persoalan juga di kondisi pandemi. Mengurangi persoalan. Jadi kalau kita tutup buku ini berarti kita mengurangi satu persoalan sosial ya, persoalan sosial. Yang kedua, kemudian Habib Rizik kita minta untuk kembali berbicara bagaimana membangun kebersamaan, membangun persatuan, bagaimana menghadirkan apa itu suasana kebersamaan dan terutama menjaga keindonesiaan kita yang kita bisa katakan sekarang ini pecah itu. Maka kita saksikan di Papua kan itu. Habib Rizik bisa menjadi perekat kita semua. Nah, kemudian juga para mereka yang berkuasa gitu dan seluruh elemen masyarakat supaya kita bersama-sama menggunakan media sosial, menggunakan semacam ruang publik kayak begini untuk berbicara bagaimana pentingnya kita membangun keindonesiaan yang bersatu, keindonesiaan yang damai, keindonesiaan yang tenang. Dan kuncinya itu pada penegakan keadilan. Tidak hanya kepada Habib Rizik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang hukum. Itu saya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Semoga dari obrolan kita ini bisa didengar oleh publik yang luas dan terutama adalah mereka yang pemangku jabatan sebagai pemerintah di Republik ini. Baik, terima kasih banyak. Bahwa sesungguhnya kondisi bangsa kita hari ini dan situasi sosial kita adalah ditimpa satu musibah, yakni adalah pandemi COVID-19, dan ini adalah tahun pandemi, bukan tahun politik. Maka dengan demikian, solusi untuk mengatasi persoalan kita di tengah pandemi ini adalah mengurangi persoalan-persoalannya, dan kemudian adalah rekonsiliasi merupakan jalan stabilitas negara ini semakin lebih tambah aman. Bukan begitu Bapak? Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.